Di sini saya menggunakan aplikasi Google Classroom dan Zoom Meeting. Langkah pertama, siswa diwajibkan mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Setelah itu, masuk ke Zoom Meeting menggunakan link yang sudah dikirim ke Google Classroom. Selamat menyaksikan. Masuk semuanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Jadi kali ini sistem pembelajaran kita berbeda dengan sebelumnya. Jadi sekarang itu sistem pembelajaran itu secara virtual ya atau daring karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita kembali ke tempat kita. Jadi sebelum itu angka baiknya kita berdoa. Mulai. Jadi sebelum mulai materinya, kita dulu ya. Ada nggak yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya, Bu. Silakan, Wisnu. Hari ini kita mempelajari materi zat makanan dan sistem pencernaan, Bu. Ya, benar sekali ya, Wisnu ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang zat makanan dan sistem pencernaan manusia. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih. Ada nggak yang tahu apa aja zat-zat yang terdapat di dalam makanan yang sering kita makan setiap harinya? Ada yang tahu? Protein, vitamin, Bu. Ya, terus ada lagi? Karbohidrat. Ya, benar ya, Husnul ya. Jadi, setiap yang kita makan itu mengandung zat-zat seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan mineral. Jadi, kalau kita makan makanan itu yang mengandung zat-zat seperti yang kita sebut tadi, akan baik untuk tubuh kita kalau kita makannya itu tidak berlebihan. Tapi kalau kita udah mengkonsumsinya secara berlebihan, itu akan membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Jadi, apakah makanan yang kita makan itu ada melalui proses atau langsung kita keluarkan menjadi feses? Ada yang tahu? Melalui proses, Bu. Iya. Apa itu, Husnul? Atau yang lain bisa menjawab? Masuk dari mulut, Bu. Kemudian dikunyah terus ke tenggorokan. Ya, terus? Udah sampai tenggorokan aja ya? Diterima di lambung. Oke, benar sekali ya. Jadi, makanan yang kita makan itu melalui proses, yaitu masuk dari mulut, kemudian ke tenggorokan, kemudian masuk lagi ke lambung, dan sampai ke usus besar yang kita buang. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas materinya ya. Ini Ibu ada tampilkan di PPT yang udah Ibu buat. Sudah nampak semuanya? Nampak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi nah, jadi sistem pencernaan itu merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia.
Jadi ada zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu ada karbohidrat, ya seperti yang kita katakan tadi ada protein, lemak, vitamin dan mineral, dan juga air. Jadi di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan zat makanan penghasil energi yang sangat diperlukan tubuh dan juga berfungsi sebagai bahan pembentuk protein dan lemak yang berperan untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Ada yang tahu contoh karbohidrat itu apa? Ibu, ya benar. Gabung. Oke. Kemudian karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3, ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Jadi kalau monosakarida itu contohnya ada triosa, tetrosa, dan disakarida contohnya ada gula tebu ya. Kemudian polisakarida juga contohnya ada heparin, amilum, dan lain-lain. Kemudian ada protein. Protein merupakan bagian penting dalam plasma sel. Ya, jadi selain sebagai komponen pokok, protein juga bersedia sebagai cadang makanan ya, misalnya biji-bijian. Kemudian sumber protein ada dari hewani dan nabati. Kalau hewani contohnya ada daging, telur, susu. Kalau nabati contohnya seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan gandum. Kemudian ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menghasilkan kalori paling besar bagi tubuh dibandingkan karbohidrat dan protein. Selanjutnya, lemak dapat dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhannya. Itu ada asam lemak jenuh, ya, umumnya berasal dari hewan. Kemudian ada asam lemak tak jenuh, contohnya dari minyak jagung, minyak kedelai, minyak kelapa, dan lain-lainnya. Kemudian ada vitamin dan mineral. Ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tetapi keberadaannya mutlak diperlukan. Jadi mineral itu berfungsi untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Jadi di sini Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau kalian ada memperhatikan dan menyimak penjelasan Ibu dari tadi, pasti kalian bisa menjawab. Pertanyaan pertama, Ibu mau tanya dengan Fadila Farhana, ada? Ada, Bu. Berikut ini termasuk sumber makanan penghasil energi kecuali? Yang B, Bu, vitamin. Ya, benar ya. Kemudian yang kedua, Ibu tanya sama Husnul. Iya, Bu. Zat makanan yang memiliki jumlah kalori paling besar adalah? B, Bu, lemak. Ya, benar. Berarti di sini anak-anak Ibu sangat pintar ya, sangat memperhatikan dengan jelas. Jadi langsung aja ya, kita lanjut ke organ pencernaan manusia. Organ pencernaan pada manusia ini ada melalui 2 proses, ada secara mekanis dan kimiawi. Yang pertama itu ada mulut ya, di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, air liur yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung dapat dibedakan menjadi 3 daerah, itu ada kardiak, fundus, dan pilorus. Makanan di sini masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin. Lambung juga berfungsi sebagai gudang makanan ya, yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Kemudian ada usus halus. Usus halus ini memiliki fungsi diantaranya seperti selektif mengaborsi produk digestif dan mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut dan lambung. Kemudian ada hati, merupakan sebuah organ besar yang memiliki beberapa fungsi. Kemudian ada usus besar ya. Nah, usus besar ini terdiri dari sekum, sisa makanan yang tidak tercerna akan menuju ke usus besar. Nah, sudah habis ya. Jadi
Di akhir Ibu akan memberikan kuis rebutan ya. Jadi di sini siapa yang bisa menjawab, langsung aja pilih nomor berapa yang mau dijawab. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oh kelamaan, 1 menit. Dimulai dari sekarang. Yang bisa menjawab langsung sebutkan nama ya. Husnul, Bu. Ya, Ibu. Baik, Ya, Bu. silahkan. Jai dulu ya. Husnul ya. Ya, Bu. Saya mau jawab Ya, nomor Bu. 8, Bu. Iya. Apa itu Yai? Nomor 8 itu, Bu, esophagus. Ya, benar sekali. Kemudian siapa lagi tadi Husnul ya? Ya, Bu. Mau jawab nomor berapa Husnul? Nomor 12, Bu. Ya, apa itu Husnul? 12 itu hati, Bu. Ya, benar ya. Wah, pintar-pintar sekali di kelas ini ya. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Nah, ini nilainya sangat banyak ya. 10 poin Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan. Dila Farhana. Saya mau jawab nomor 10, Bu. Lambung. Iya, benar ya. Wah, pintar sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Icut? Silakan Icut, pilih. Banyak Saya mau nomornya. menjawab, Bu. Ya? Saya mau menjawab nomor 20, Bu. Ya, silakan. Usus halus, Bu. Wah, benar sekali ya. Jadi anak-anak ibu ini sangat menyimak betul dan sangat wah, ibu senang belajar di sini. Oke, jadi nanti ini kan materinya udah selesai. Jadi nanti ibu ada kasih tugas ya di Google Classroom. Nanti soalnya tugasnya akan ibu kirim ke situ. Jadi karena waktunya ini sudah mau habis ya, kita akhiri saja ya. Jadi kesimpulan dari materi kita tadi, kesimpulannya itu sistem pencernaan manusia adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi makanan tersebut akan melalui proses secara mekanik ataupun kimia. Dalam organ pencernaan ada beberapa sistem, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Oke. Di sini Ibu mau absen ya. Apakah kalian masih di dalam kelas ini atau sudah keluar? Safiatul Baiti. Hadir, Bu. Ya, Dila Farhana. Hadir, Bu. Husnul Munabela. Hadir, Bu. Yai Retno. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa kita nanti masuk lagi seperti biasa. Nanti Ibu akan kirim linknya di grup WhatsApp kita ya. Oke, jadi cukup sampai di sini aja pertemuan kita. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.